untuk pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Sudah dikumpulkan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah untuk review sedikit ya untuk tugasnya. Mungkin ada yang nanti bisa presentasi singkat aja 1-2 orang dari tempat yang berbeda, yang lokasinya berbeda. Kita review sedikit aja dari paper yang sudah kalian kumpulkan aja. Jadi nggak perlu share screen yang dalam bentuk apa-apa gitu, nggak perlu bentuk PDF atau dalam bentuk PPT maksud saya, tapi cukup dengan share screen file kalian aja. Siapa ini ada yang mau sukarelawan untuk menceritakan hasil observasinya atau saya tunjuk aja? Siapa tahu ada mau sukarelawan. Halo, siapa yang bersedia? Nggak ada ini. Maunya ditunjuk aja dah. Oke, kalau saya tunjuk Erlangga. Erlangga Faditya. Ya, Bu. Oke. Dari mana? Observasinya kemarin kemana? Saya di Kota Samarinda, Bu. Nah, oke lah. Satu Kota Samarinda, yang satu yang selain Samarinda ya. Oke, Erlangga bisa di share screen aja ini materi paper tugas. Kalian ini pakai HP. Iya, Bu. Oke, saya ganti wis. Satria Wirayuda. Ya, Bu. Ada di tempat? Ada, Bu, ada, Bu. Oke. Bisa saya screen? Saya pakai HP juga, Bu. Nah, siapa ini yang pakai laptop? Kalian ini kayak bercanda aja loh. Pada pakai HP semua. Susah kalau pakai HP saya sebenarnya. Nggak kelihatan juga nanti kalian bacanya. Siapa yang pakai laptop sudah? Nggak ada yang ini? Alfi Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Pakai laptop. Bisa saya screen? Pakai HP, Bu. Saya. Oh, semua ini pakai HP nanti jawabnya. Nggak bisa connect hotspotnya, Bu. Ini Pak Saryadi kali mungkin pakai laptop. Ada di kampus kah? Halo? Pak Adi? Siapa tahu di kampus pakai laptop. Bentar, Bu, saya masih pakai HP ini, Bu. Soalnya di ruangannya Bu Kabak. Oke, ya sudah. Tadi siapa? Ada cewek itu yang mau pakai HP, pakai laptop. Siapa tadi sukarelawannya? Oke, Salsabila Nurul. Oke. Itu bisa langsung share screen aja.
Siapa tadi ya? Salsabila ya? Oke. Oh ya. Selama kalian observasi kemarin ada kendala di lapangan? Selain yang ditanyakan ini ya, lewat PC ya? Ada permasalahan yang penting banget atau ada kendala yang enggak ya? Sepertinya enggak, karena saya lihat aman-aman aja, enggak banyak yang nanya, berarti aman. Salsabila dari mana ya ini? Oke, berarti Samarinda ya problemnya. Di daerah? Oh, jauh ya. Oke, bisa langsung aja. Nggak di nggak dibikin ini ya? Nggak dibikin diagram alert proses? Mulai dari depan gitu kan, kalau dibikin diagram alertnya kan enak gitu, step-stepnya. Oh, nggak ada, oke. Berarti dari awal ini ya, pemilahan, pewadahan. Oke, lanjut pertama apa? Hmm. Semuanya? Se hmm. Semua organik dibuang? Nggak di-share lokasi pembuangan organiknya di mana? Harusnya harusnya ditambahkan ya, kan ada 2 organik dan anorganik. Jadi yang organiknya perlakuannya seperti apa itu di ini. Oke, terus? Terus ya. Artinya artinya ini dibuang sendiri ya? Mandiri ya? Oh, oke, selanjutnya?
Oke, setelah dari TPS, ini nggak ada ininya ya, yang nggak ada kontainernya ya? Hmm. Oke, setelah dari TPS ke berarti di TPS ini tadi ada ini ya, ada pemulung yang mengambil ya? Hmm. Di sini tadi dijelaskan nggak kalau untuk area TPS itu tadi, itu melayani wilayah mana saja gitu yang membuang ke situ? Berarti hanya satu kelurahan itu aja ya? Oh, tadi di situ dijelaskan nggak kalau area TPS itu melayani sekian ribu orang gitu? Hmm. Kan data dari BPS bisa. Ya, itu aja yang tadi kurangnya. Berarti akhirnya tetap ke Bukit Bintang ya? Iya, nggak masalah sih. Oke, nah kalau kalian lihat tadi, ini sudah cukup bagus sih. Dia membuat papernya, hanya tadi mungkin belum lengkap yang dari sumber. Tadi kan dari sumber kan ada organik dan anorganik. Yang organiknya ada perlakuan kan, tapi belum dijelaskan di situ dokumentasikan dengan baik seperti apa gitu organiknya. Mungkin eh, tadi hanya sedikit cerita ya kalau organiknya untuk pakan ternak. Tapi apakah semua organik masuk ke pakan ternak atau seperti apa? Semuanya ya mungkin ya. Jadi organiknya hanya yang daun-daunan saja ya. Sebentar ya. Sebentar. Enggak, sebentar ini anak saya. Mas, enggak. Enggak kalau orang nganter. Yaudah. Harap maklum ya di rumah soalnya. Jadi ada seliweran anak-anak. Oke, tadi sampai mana ya? Yang organik ya? Organiknya mungkin hanya berupa sayur-sayuran, sisa makanan gitu ya? Asal ini sih, artinya itu berarti kan sudah dimanfaatkan sebenarnya dari organiknya. Hanya saja kan nggak terdokumentasi dengan baik bagaimana lokasi untuk pemanfaatannya. Karena kan ini untuk makanan ternak, apakah
dalam posisi yang tidak berhamburan dan sebagainya gitu. Kalau ternaknya mungkin banyak, mungkin ayamnya banyak, jadi mungkin bisa habis juga ya dimakan ayam ya. Oke, berarti ini artinya di sumber sudah ada upaya untuk memanfaatkan organiknya. Jadi artinya yang kebuang ke TPS pun sudah dalam volume yang sudah berkurang gitu. Oke, bagus. Ini Salsabila. Silakan di stop share screen-nya. Yang lain yang selain Samarinda, saya minta siapa yang selain Samarinda? Saya, Bu. Oke, siapa? Tadi Salsabila, siapa? Randy Pangestu, Bu. Oke, Randy dari mana? Bisa Saya langsung dari share screen. Tenggarong, Bu. Oke, Tenggarong. Kota juga? Ya, Bu? Di kota juga? Iya. Oh iya, oke. Sudah tampil, Bu? Sudah. Jadi tugas observasi saya ini di awal saya telah menampilkan kalau jumlah penduduk di khususnya Kecamatan Tenggarong itu ada 1.114.300 jiwa sesuai BPS dari tahun 2015. Lalu tahapan-tahapan pengolahannya saya bandingkan dengan regulasi sesuai dari pemerintahan Kabupaten Kukar nomor 4 tahun 2014 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta yang SNI tahun 2002 tentang tata cara pengelolaan sampah di perkotaan. Tahapan pengolahan saya itu dimulai dari sumber sampah. Di sini sampah yang dihasilkan tiap perumahan rata-rata tergabung jenisnya, tidak dipilah, di mana anorganik dan organik dijadikan satu dan tidak dilakukan proses daur ulang seperti maupun pengomposan pada jenis organiknya, Bu. Jadi gabung. Terus dominasi dari komponen sampahnya itu seperti organik, sisa makanan, tisu, botol plastik, dan kertas yang berasal dari kegiatan rumah itu sendiri. Lalu di pewadahan sampah sesuai regulasi 2002 tentang perkotaan itu juga regulasi Pemkab Kabupaten, setiap perumahan rata-rata tidak memiliki pewadahan sampah yang sesuai syarat. Jadi hanya digantung di pagar luar rumah khususnya. Ditambah dengan tidak ada pemisahan antara organik, anorganik, dan B3 seperti itu, Bu. Itu plastiknya plastik dari mana untuk mewadahi ini tadi, plastik baru atau plastik? Cenderung untuk plastik baru, Bu. Jadi setiap perumahan ada beli plastik untuk sampah gitu, Bu. Sayang sekali ya, padahal kalau untuk untuk wadah saja itu sebenarnya ada plastik yang warnanya hitam. Kalau plastik warna hitam itu kan plastik dari daur ulang. Iya, Bu. Jadi kalau dari daur ulang kan lebih ini, dari segi harga juga lebih murah. Jadi setidaknya kita memanfaatkan yang hasil dari daur ulang gitu. Kalau ini kan plastik baru itu kayaknya masih rapi plastiknya. Iya, Bu. Masih nggak berlipat-lipat, nggak lucek gitu. Iya, Bu. Oke. Baik, saya lanjut. Tadi setelah pewadahan sampah, setiap harinya itu ada pengumpulan sampah oleh petugas kebersihan. Di sini kan sesuai Perda Kabupaten, itu yang mengelola itu ada dinas pemukiman yang ada di khususnya Tenggarong gitu, Bu. Petugas kebersihan melakukan pengumpulan sampah setiap pemukiman khususnya di perumahan Loipo Permai itu setiap jam 7 hingga 6 sampai 8 pagi, di mana kalau misalnya terjadi hujan pada hari itu tidak dilakukan pengumpulan. Seperti pagi tadi tidak dilakukan pengumpulan oleh petugas karena hujan di depan gapura perumahan gitu, Bu. Ini artinya berarti petugas dari ini ya, dari dinas ya, bukan oleh Iya, Bu. pengelolaannya bukan oleh pihak ketiga atau pihak swasta ya, bukan ya? Iya, Bu, langsung dinas pemukiman.
Iya. Baik, saya lanjut. Selanjutnya saya membahas TPS di sini. TPS sesuai regulasi paling sedikit kan 2 jenis dengan cakupan organik maupun anorganik. Dan di sini tidak terjadi pemilahan, Bu. Maksudnya pembedaan jenis anorganik dan organik. Di sini jadi satu dengan persegi panjang yang lumayan besar, Bu, baknya. Lalu di sini terjadinya curah hujan, terjadinya hujan, jadi aliran bisa terhambat oleh sampah-sampah, Bu. Lalu saya lanjut ke pengangkutan sampah di mana TPS yang udah penuh tadi akan diangkut oleh petugas dari dinas juga. Di sini ukurannya sedang. Di sini mereka mengambil rata-rata di sekitar jam 8 hingga jam 10 pagi. Jadi petugas kebersihan yang ada di TPA saya wawancara rata-rata memang dump truknya yang sering datang itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagian. Selanjutnya ini ada pengangkutan sampah yang tidak rutin, maksudnya jika ada gotong royong seperti di asrama polisi, tempat wisma, juga dilakukan pengangkutan sampah oleh dinas-dinas yang udah terkait gitu, Bu. Selanjutnya di TPA, kalau di Kecamatan Tenggarong itu ada TPA Bekotok. Dia berada di Jalan Gunung Triu, yang dimana memang kawasan gunung dengan topografi kemiringan yang cukup bagus. TPA ini operasionalnya dari pagi hingga sore sesuai petugas kebersihan. Di sana ada ekskavator sebanyak 1 unit untuk penimbunan atau pemadatan pemindahan sampah. Namun 1 unit tersebut tidak bagus kualitas alatnya, maksudnya udah tua begitu, Bu. Jadi perlu ada pembelian barulah untuk unit dari pemerintah gitu, Bu. Lalu untuk pembuangan akhirnya di TPA Bekotok Tenggarong ini sistemnya dia penimbunan, Bu. Menurut saya yang saya lihat ini ada dua metode dengan lahan uruk terkendali atau penimbunan terbuka. Jadi penimbunan terbuka ini dia melakukan penimbunan seperti biasa di mana itu damping, Bu. Gas metana dibiarkan begitu saja di udara, jadi saat saya observasi ke sana memang baunya yang menyengat gitu kan, dan bisa ada bakteri, virus, atau lalat yang bersifat patogen. Lalu cairan air lindi itu juga ada, Bu, yang dimana dapat mencemari tanah dan air yang ada di sekitar TPA. Nah, lalu yang saya amati juga dilakukan penimbunan secara tertutup yang dimana akan dilapisi tanah di atasnya, tapi penimbunan itu dilakukan setiap 6 bulan, yang artinya 2 kali dalam 1 tahun, Bu. Ya. Sesuai ini mestinya sesuai dengan volumenya dia, karena memang kan ada ketebalan tertentu untuk dia nanti ditutup tanah, kemudian nanti atasnya dilapisi lagi dan seterusnya. Tapi untuk ini bisa masuk ke sana ya lokasi bisa masuk ke lokasi TPA. Lokasi kebetulan bisa masuk, Bu, sampai ke dalam saat penimbunan yang tertutup maupun terbuka juga bisa dimasukin. Kebetulan saya kemarin masuk sampai ke dalam itu pas penimbunan tertutupnya juga terdapat pipa-pipa ini, Bu, untuk mengeluarkan gas metana yang di dalam supaya minimalisir peledakan gitu, Bu. Nah, namun gas metana ini hanya dilepaskan ke udara begitu saja. Seharusnya
mungkin bisa dimanfaatkan sebagai tenaga listrik gitu kan Bu. Setahu saya seperti itu Bu. Iya, itu justru malah lebih berbahaya kalau dilepaskan karena metan itu 21 sampai 25 kali lebih berbahaya dibandingkan CO2. Karena Iya Bu. ini begitu dilepas di udara kan dia jadi gas rumah kaca yang sangat berbahaya gitu. Makanya salah satu sumber potensi pencemar udara itu justru ya dari kegiatan yang domestik seperti ini gitu. Iya Bu. Dari sampah-sampah yang terdegradasi. Jadi prosesnya kan sebenarnya alami tapi hasilnya justru berbahaya gitu. Iya Bu. Oke, berarti kalau ini sebenarnya kalau kontrol landfill harusnya sudah lebih bagus sih, tapi ini nggak sepenuhnya terkontrol sepertinya Iya. namanya saja. Karena ini apa mungkin nggak sempat lihat ininya ya, yang lindi ya, pengolahan lindinya ya. Iya Bu, belum. Karena memang kemarin yang diwawancara yang dijawab oleh petugasnya cuman bagaimana cara mengeluarkan gas metananya aja Bu. Untuk air lindinya sepertinya belum saya wawancarai lebih lanjut Bu. Terus di ininya sendiri, di TPA-nya sendiri apakah ada proses pengomposan atau ada pemilahan Untuk barang bekas? pengomposan kemarin yang saya lihat seperti pengangkutan sampah dari asrama itu langsung dibuang Bu, seperti kayu dan daun langsung saja ke dalam lubang penimbunan begitu kan Bu. Tidak ada proses pemisahan untuk organiknya. Lalu untuk pemilahan itu ada Bu, untuk yang seperti botol-botol plastik gitu kan, yang memang udah dipilah dan udah dikarungin gitu Bu. Yang melakukan pemilahan apakah petugasnya atau ada mungkin pemulung yang masuk ke lokasi? Kalau petugas, saya kurang tahu Bu, maksudnya petugas itu yang secara resmi atau gitu kan Bu. Tapi ada kayak tempat rumah yang memang mengelola gitu nah Bu, banyak karung-karung yang udah dikarungin gitu Bu. Jadi tinggal dinaikkan ke truk gitu. Kalau misalnya pemulung saya juga lihat sih Bu, lumayan banyak yang melakukan pengambilan sampah-sampah botol plastik gitu Bu. Oke, sudah cukup sih. Siapa ini tadi, Randy ya? Ya kalau Ya, Bu. kalian mungkin pada belum pernah ya ke TPA. Mungkin suatu saat kalau kondisi sudah memungkinkan, kalian mungkin perlu juga untuk melihat seperti apa sih pengelolaan di TPA. Saya pernah jalan-jalannya ke TPA ya. Jalan-jalan ke TPA di Surabaya. Surabaya kan termasuk kota besar ya, kota besar kedua lah setelah Jakarta. Jadi TPA di sana itu luar biasa ininya. Pemulungnya juga sudah yang jumlahnya mungkin hampir ribuan ya, karena banyak sekali pemulungnya dan masing-masing pemulung itu di sana pun mereka sudah kapleng-kapleng gitu. Jadi ada lokasi kapleng ini punyanya si A, si B gitu, masing-masing udah dikapleng. Dan yang bikin saya agak kaget sampai di sana pun ada di antara tumpukan sampah itu ada sampai saking banyaknya orang ya, orang pemulungnya itu banyak gitu. Jadi sampai ada ini yang jualan makanan pun ada gitu. Yang jualan makanan, minuman dan dengan santainya mereka kan padahal banyak lalat di sekitar situ gitu. Itu udah lama sih, nggak tahu kalau TPS posisi sekarang ya, karena kan mungkin sudah dibuat berbeda dengan yang waktu awal. Waktu awal kan mungkin masih damping gitu. Sekarang kan sudah lebih bagus sih. TPA yang kedua kalau di Surabaya kan TPA pertama itu sudah ditutup dan sekarang sudah jadi tempat wisata hutan bambu keputih itu dulunya adalah bekas TPS gitu. Dan itu sebenarnya memang pemulung itu nggak jadi masalah sih karena kan itu adalah tenaga lepas sebenarnya bukan tenaga yang di-hire pemerintah, artinya bukan di-hire oleh pengelola tapi cukup membantu proses daur ulang gitu. Jadi proses pemilahan gitu, pengambilan sampah-sampah yang sekiranya kalau mereka kan sudah lebih tahu pangsa pasarnya gitu. Jadi mereka lebih tahu oh barang ini loh yang lebih punya nilai secara ekonomi, yang ini nggak punya nilai ekonomi gitu. Mereka sudah tahu dan memang ya salah banyak lah beberapa orang yang membantu dalam proses
pemilahan gitu di TPS dan memang di TPS, di TPA dan memang di banyak tempat kalau di kota-kota ya itu jadi lahan yang secara ekonomi juga menguntungkan gitu. Mereka bekerja dari pagi sampai sore itu hasilnya juga lumayan gitu dari hasil kegiatan daur ulang itu gitu. Jadi itulah secara ekonomi memang sampah itu juga ada nilainya. Ibaratnya kalau mereka pemulung itu kan dari sektor yang paling hulu lah dari sistem pemanfaatan sampah ini gitu. Apalagi di tahapan-tahapan berikutnya itu nilai ekonominya akan lebih besar gitu. Nah, itu juga memang kalau TPA itu banyak problemnya sih kalau tidak di benar-benar dikelola dengan baik ya. Mungkin kalian pernah dengar yang kejadian di tahun 2005 yang akhirnya dijadikan hari peduli sampah itu kan ada kejadian yang terkait dengan longsornya TPA gitu. Awal mula ceritanya. Mungkin kalian masih kecil kali ya tahun 2005 ya. 2005 mungkin masih umur berapa lah kalian, mungkin masih belum ngerti. Tapi yang mendasari ceritanya awalnya ada Hari Peduli Sampah itu adalah itu ada mungkin kalian nanti bisa googling lah nyari ada apa sih di tahun 2005 dengan longsor sampah kemudian sampai ada ledakan karena gas metan yang tidak bisa lepas di tumpukan itu dan sebagainya dan itu korbannya juga nggak sedikit itu lebih dari 100 orang gitu 150 lebih lah orang yang ikut tertimbun di longsoran sampah gitu di kota Cimahi kalau nggak salah itu ceritanya. Apa deh? Ya oke. Itu sudah bisa di stop share screen-nya. Itu cerita dari beberapa teman kalian. Mungkin ada udah cukup ya, mungkin 2. Tapi mungkin ada yang cerita-cerita menarik yang kalian temui sepanjang kalian melakukan observasi. Ini saya sebenarnya pengen dapat cerita yang ini sih, yang bukan yang di kota. Kalau di kota itu cenderungnya sekurang optimal apapun kondisi pengelolaannya pasti sudah agak lebih baik lah. Maksudnya ada sistem yang tertata di dalam pengelolaannya. Saya sebenarnya pengen dapat cerita juga dari yang ada di jauh dari kota, mungkin yang di desa atau yang di kecamatan, mungkin yang tidak ada ini ada yang tadi share. Mungkin bisa sedikit cerita kalaupun nggak bisa share pakai laptop, Giska ya, yang nggak ada TPA. Jadi pengelolaannya di masing-masing itu seperti apa gitu. Kalau di daerah saya Bu, itu setiap rumah itu dia bakar sampahnya sendiri-sendiri gitu Bu. Jadi sampahnya dibakar. Iya, soalnya emang kondisi desanya itu jauh dari kecamatan, 7 kilo dari kecamatan jauhnya. Terus itu jalannya juga batu kan Bu. Jadi itu mungkin menurut saya salah satu faktor yang ngebuat nggak ada kayak truk sampah masuk kayak gitu sih Bu. TPS pun nggak ada ya? Kalau saya searching itu TPA-nya ada di daerah Penajamnya kan desa saya itu Desa Karangjinawi di Kecamatan Sepaku. Nah TPA-nya itu ada di Penajam. TPS nggak ada Bu, nggak ada. Oh Penajam itu kecil sih ya kotanya? Kayak dia tuh luas tapi sendiri-sendiri gitu Bu, dari jarak kecamatan per kecamatan tuh jauh. Per kecamatan terpisah-pisah gitu ya. Jadi memang kendalanya di pengelolaannya seperti itu. Mestinya mungkin ada TPST. Jadi itu permasalahan sampah itu sebenarnya kalau kalian anak TL itu paling tidak di tahapan perencanaan itu sudah bisa jadi bahan skripsi gitu. Di hampir semua tempat itu yang wilayahnya luas dulu pernah ada juga yang membuat itu perencanaan TPST karena kan wilayahnya
penduduknya sudah lumayan besar. Jadi seharusnya sudah bisa ada pengelolaan sendiri gitu, seperti di waktu itu di mana ya, Sambuja kalau nggak salah. Nah, jadi direncanakanlah di titik mana gitu, dari hasil pemetaan kan sebenarnya ketahuan kan di titik mana seharusnya ada TPS dan seterusnya, bagaimana pola nanti pengelolaannya. Nah, itu sudah bisa jadi bahan untuk riset gitu untuk di kalian. Itu dalam skop yang besarnya ya. Dalam skop kecilnya apa sih yang bisa kalian pelajari dari kalian melakukan kegiatan observasi kemarin? Apa yang kalian pelajari? Ayo, siapa yang mau ikut bersuara? Apa yang kalian pelajari dari apa yang sudah kalian lakukan observasi, mulai dari sumber sampai ke titik paling akhir dari pengelolaan sampah? Kalau kalian perhatikan, ternyata sumber dari titik pertama aja sebenarnya sudah banyak hal yang tidak optimal kita lakukan gitu. Itu adalah tugas kita bersama sebagai orang yang sudah diberikan amanah untuk mempelajari ilmu teknik lingkungan. Itu besar loh pengaruhnya. Seandainya misalnya ini aja sudah berapa orang, 47 orang plus saya 48 orang. 48 orang ini di masing-masing daerah bisa memberikan contoh atau bisa memberikan spirit untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik dari sumbernya. Itu sudah berapa persen akan bisa membantu gitu. Nah, di paper kalian seharusnya tadi mungkin sudah ya, saya nggak, mungkin sudah ada juga yang dituliskan apa sih yang seharusnya dilakukan di tingkat sumbernya, apa yang harus bisa dilakukan, bukan hanya sekedar misalnya memilah atau tidak, misalnya memanfaatkan sampahnya, plastiknya mau dibikin apa, itu mungkin bisa diinikan. Ya, pesan sponsornya mudah-mudahan setelah melewati 1 semester di mata kuliah ini, kita sebagai sumber penghasil sampah juga ada action-nya, ada action yang berbeda dibandingkan dengan sebelum kita belajar gitu. Sebelum kita belajar tentang pengelolaan sampah dan setelah, mudah-mudahan ada action meskipun itu sedikit apapun gitu, action yang bisa kita lakukan gitu untuk memulai dari sumber. Karena kan semua itu dari sumbernya gitu, dari sumber awal proses itu dari sumber, dan di mana-mana juga lebih ditekankan itu upaya dari sumber dulu untuk melakukan pengurangan. Nah, terkait dengan apa yang harus kita lakukan di sumber, hari ini saya akan share screen tentang program 3R. Mungkin ada yang sudah menambahkan ya menjadi 4R atau bahkan mungkin ada yang 5R ya, tapi prinsip dasarnya tetap ada di 3R. Ini bagaimana awal mula kenapa kita inikan 3R ya. Seperti yang saya bilang tadi, di TPA itu, ini nih ada contoh nih. Ini TPA ya, TPA bisa kalian lihat ini ada pedagangnya loh. Karena saking banyaknya orang yang melakukan kegiatan ini. Kenapa kok mereka melakukan ini? Karena ini di TPA itu ternyata punya daya tarik secara ekonomi gitu. Jadi barang-barang ini mereka tidak
Artinya tidak perlu membeli untuk mendapatkan barang-barang ini, hanya butuh nyali dan mungkin nyali untuk menerima bau menerima bau yang cukup menyengat di TPA untuk bisa mendapatkan ini secara ekonomi gitu. Secara ekonomi ini bernilai gitu, sehingga memang menarik banyak orang yang mungkin kalau kita bilang ya secara skill memang tidak punya skill yang lebih yang mungkin bisa dipakai untuk di kegiatan atau kerjaan yang lain, sehingga ini bisa menjadi daya tarik buat mereka sebagai sesuatu yang menghasilkan secara ekonomi dan mudah di dalam pengerjaannya. Terkait dengan program 3R itu kalau kita cermati dari deklarasi di Hanoi di tahun 2013 yang terkait dengan pengelolaan sampah untuk sustainable goal di Asia Pasifik tahun 2013 sampai 2023. Jadi program ini terkait dengan ini masih berlaku ya, karena ini 2021 udah mau selesai. Jadi penerapan 3R sampah perkotaan mencakup program pengurangan, pemanfaatan, recycle yang mengarah kepada zero waste menuju pembangunan kota yang sustainable. Sustainable artinya berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu artinya kita masih memikirkan masa depan dari keberlanjutan kota tersebut untuk masa depan, untuk anak cucu di masa yang akan datang. Apakah kotanya itu akan bisa berlanjut dengan keberadaan waste dari pengelolaan sampah kota ini. Kemudian penerapan 3R untuk memaksimalkan benefit, meningkatkan kesadaran masyarakat, integrasi 3R dalam sistem pendidikan formal. Jadi 3R ini juga diharapkan di edukasi dalam sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan lanjut. Integrasi 3R dalam kebijakan nasional, kemudian mempromosikan heat recovery. Ini sebagai bagian dari waste to energy. Kemudian promosi 3R plus R-nya itu return, itu arahnya lebih ke ini. Jadi kalau R plusnya itu adalah dikembalikan lagi, artinya karena mengantisipasi bahwa banyak yang tidak menyediakan tempat daur ulang gitu. Tempat yang area khusus untuk daur ulang, sehingga sampah-sampah ini dikembalikan untuk diupayakan lagi menjadi suatu hal yang bermanfaat lagi. Jadi seperti konsep circular economy, jadi dikembalikan lagi menjadi satu siklus sehingga tidak menghasilkan sampah. Artinya zero waste. Jadi sebenarnya kalau kita zero waste itu arahnya bukannya zero waste artinya tidak menghasilkan sampah sama sekali sebenarnya, tetapi sampah yang dihasilkan itu dikelola gitu. Jadi ada pengelolaan. Jadi bukan berarti zero waste itu artinya nol sampah yang dihasilkan gitu. Karena sangat tidak hal-hal atau kegiatan yang benar-benar zero waste itu sepertinya hampir tidak mungkin gitu. Pasti ada saja waste yang dihasilkan dari setiap kegiatan gitu, meskipun kecil atau enggaknya. Nah, yang diprogramkan, diarahkannya lebih ke zero waste itu adalah dimanfaatkan gitu, produk, jadi sehingga waste yang dibuang itu adalah yang benar-benar waste yang sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, konsep dari 3R itu menjadi satu paradigma dalam pola konsumsi dan produksi. Artinya dalam pola konsumsi itu kita sebagai konsumen, dan di industri dalam memproduksi itu ada dimasukkan konsep ini.
dalam memproduksi diharapkan tidak menghasilkan produk yang menghasilkan sampah yang banyak. Kemudian kalau ada barang atau material yang bisa diganti menjadi dengan material yang tidak menghasilkan banyak sampah, seperti itu contohnya. Jadi orientasinya ada di pola konsumsi kita sebagai konsumen dan proses produksi di industri. Berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, jadi diupayakan sampah yang timbul itu tidak banyak gitu. Meminimalisasi limbah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat dikomposisi secara biologi. Jadi kalau yang organik tadi dimanfaatkan untuk bisa degradasi, karena materialnya kan materialnya degradable yang lebih mudah untuk dimanfaatkan. Kemudian penerapan TPA yang ramah lingkungan, artinya TPA-nya yang dikelola dengan kontrol yang sebenar-benarnya sehingga meminimalkan terjadinya pencemaran ke lingkungan. Ini proses pengelolaan sampah terpadu di kawasan lingkungan di skala kawasan berbasis pada masyarakat. Jadi tahapan-tahapan ini ada di materi diseminasi PU. Ini enggak terlalu jelas kelihatan. Ini ada di buku terbitannya PU juga untuk tahapan-tahapannya. Ini lebih ke ini sih, teknis di lapangan. Ini aja. Penanganan sampah berbasis 3R. Jadi kalau tadi tahapan-tahapan mulai dari perencanaan dan seterusnya sampai ke pemantauan dan monitoring. Jadi lebih ke step-step yang mengarah ke bukan hal secara teknologi tapi lebih ke yang terkait dengan stakeholder atau yang melibatkan banyak institusi terkait dan masyarakat. Jadi kalau ini penanganan sampah berbasis 3R di skala sumber maupun skala kawasan. Ini kalau ini skala sumber dari rumah tangga, organiknya ini apakah dikompostos sendiri kemudian menghasilkan produk kompos, atau kalau yang tidak artinya organiknya masuk ke pengelolaan di skala kawasan. Artinya tidak dilakukan pengelolaan di sini. Kemudian apakah sampah organiknya memilah menjadi organik dan non organik? Kalau yang non organik dibuang ke salah satu tahapan step pengangkutan menuju ke TPST. Kemudian apakah sampahnya tercampur kemudian langsung dibuang ke TPS atau ini masuk ke sini dulu. Jadi ini di skala sumber penanganannya. Berarti kalau kita melakukan 3R berarti kita sudah melakukan ini. Pemilahan ini, kemudian kita melakukan pengolahan ini. Tapi kalau kita melakukannya tidak di individu kita sendiri, kita bisa melakukannya bersama di skala kawasan. Jadi ini TPST. Kalau TPST artinya TPS terpadu, artinya di TPS itu tidak hanya sebagai tempat penampungan sementara, jadi bukan hanya ditampung sementara kemudian dibawa truk pengangkut menuju ke TPA, tetapi di sini ada material ini, ada proses daur ulang, ada proses pengomposan, sedangkan kalau B3 juga dipisahkan. Jadi yang dibuang ke TPA adalah yang residu. Nilai recovery atau material apa yang bisa didaur ulang, kalau kalian baca di bukunya Coba Nuklus itu ada macam-macam, misalnya sampah plastik itu berapa nilai recovery-nya dan sebagainya. Tetapi kalau mengacu ke bukunya Coba Nuklus bisa jadi berbeda dengan data di kita gitu, karena kan material nilai recovery itu berdasarkan pada apakah material itu secara ekonomi dan secara penilaian material itu bisa
berapa persen sih yang bisa didaur ulang gitu. Nilai daur ulangnya tergantung dari ini kita perhitungannya apakah ini punya nilai jual gitu. Jadi pasar itu akan sangat menentukan nilai berapa persen recovery dari produk sampah yang dihasilkan gitu. Sampah plastik misalnya, kemudian sampah organik, apakah organiknya itu 100% bisa direcovery ataukah tidak gitu. Itu penilaiannya bisa kita analisis di masing-masing material. Jadi setiap material akan berbeda gitu. Karena kan bisa jadi ada organik juga yang mungkin tidak mudah untuk terdegradasi gitu. Ataukah organiknya yang seperti material sayur-sayuran dan sebagainya itu yang bisa kita recovery 100%. Kemudian apakah kalau plastik, apakah plastiknya masih punya nilai recovery atau tidak gitu. Jadi ini sangat menentukan nilai recovery-nya berapa. Ini jadi artinya ini pengelolaan 3R-nya di skala kawasan. Kemudian kalau ini kita melakukan penanganan berbasis 3R di individu masing-masing. Yang mana yang lebih bagus ya sebenarnya sama saja gitu. Kita bisa melakukan ini asal kita punya sarana untuk melakukan pemilahan ini. Memang akan lebih bagus ketika kita sudah melakukan penanganan atau pengelolaan di tingkat sumber ini. Jadi dari masing-masing individu setidaknya misalnya kita sudah melakukan pemilahan organik dan non-organik atau kita melakukan pemilahan yang sampah plastik dan tidak gitu. Sedangkan kalau untuk pengomposan kan ini banyak faktor sih, mungkin tidak semua bisa melakukan proses pengomposan itu sendiri di masing-masing individu. Kalau memang tidak bisa, terkendala dengan alat, terkendala dengan jumlah kompos yang dihasilkan, jumlah material organik yang bisa dikompos mungkin tidak banyak, sehingga tidak dilakukan individu, bisa dilakukan dalam skala kawasan, atau mungkin bisa kompakanlah dengan tetangganya sebelah rumah atau sebelahnya lagi gitu, dalam lingkup kecil 2-3 rumah untuk bisa membuat komposter, sehingga sudah ada pengurangan di sini, baru masuk ke sini. Nah, pengalaman kalian tadi, makanya saya menekankan di skala sumber. Di skala sumber ini kan banyak juga yang belum melakukan apapun gitu. Kalau di kalian sendiri, kendalanya apa melakukan kegiatan di pemilahan di 3R di skala rumah tangga? Kalau rumah tangga pasti harus bisa jawab karena masing-masing sendiri di rumahnya masing-masing. Diana Vitasari. Iya, Bu. Dari observasi kemarin, apakah di sumber melakukan kegiatan 3R? Tidak, Bu. Tidak. Tapi pemilahan aja, Bu. Ya, artinya berarti sudah melakukan pemilahan. Iya, Bu. Pemilahan artinya kan mereduksi. Ada yang tereduksi. Pemilahannya dilakukan seperti apa? Jadi kalau di rumah saya sendiri, Bu, itu pemilahannya organik dan anorganik. Kalau tempat sampahnya itu sendiri pakai berbentuk silinder gitu, Bu, tapi tanpa tutup dan dilapisi sama plastik, kantong plastik gitu, Bu. Tapi kantong plastiknya itu dari sisa belanja. Soalnya di Berau itu, Bu, kalau kita belanja itu masih dengan belanja itu pakai plastik gitu, Bu, dari tokonya, dikasih sama plastik-plastiknya. Ya, ya, Bu. Nah, jadi itu dimanfaatkan sebagai wadah penampung sampahnya. Nah, kalau di rumah saya itu tempat sampah yang silindernya itu cuma satu, tapi organik dan anorganiknya itu dipisah. Yang di silinder itu untuk yang organik aja, kalau anorganik itu langsung dimasukin ke plastik aja, Bu, gitu.
Oke, setidaknya ada sedikit yang bisa dilakukan ya. Mungkin bisa jadi ide untuk yang lain kalau plastik plastik yang kita dapat dari belanjaan, entah belanjaan di sayur atau belanja di mana gitu, sekiranya plastiknya itu masih bisa dimanfaatkan, entah itu untuk kantong plastik atau kalau banyak bisa bisa dikumpulin. Kalau saya kasihkan lagi ke ini bibit sayur. Bibit sayur kan dia tiap kali ada orang beli kan dibungkusnya pakai plastik juga. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan yang dikumpulkan yang nggak terpakai bisa diberikan atau bisa juga diberikan ke pemulung kalau kita menganggap bahwa sampah itu kan buat kita mungkin nggak ada nilai ininya ya, nggak ada nilai ekonominya, karena kalau dikumpulin mungkin kecil gitu nilai ekonomi, bisa aja dikasihkan gitu. Jadi kita memisahkan dan memberikan ke mereka gitu. Itu juga sudah ada hal yang kita lakukan gitu. Artinya kita memilah menjadi nilai ekonominya di orang lain nggak masalah gitu. Tapi artinya kita sudah melakukan ini, salah satu kegiatan dari 3R itu sudah kita lakukan. Kan seperti misalnya sampah kertas gitu. Sampah kertas kan juga bernilai gitu secara ekonomi. Kita sudah bisa melakukan hal-hal yang kecil lah. Sampah plastik, kertas itu kan yang kelihatan gitu. Oke, terus ini apa sih dari 3R, pengertian dari 3R? Reduce, reuse, recycle. Jadi kalau reduce artinya segala aktivitas yang mampu mengurangi atau mencegah timbulan sampah. Jadi kegiatan yang mengurangi dan mencegah timbulan sampah. Termasuk tadi misalnya memanfaatkan plastik lagi untuk jadi wadah. Itu artinya kan kita sudah mengurangi. Kalau kita mencegah timbulan sampah, artinya berarti kita menggunakan misalnya atau kita menggunakan produk yang minim sampah. Misalnya kita pakai kemasan yang isi ulang. Artinya kita tidak menimbulkan sampah baru atau kita di kegiatan produksi misalnya. Kegiatan produksinya kalau awalnya pakai mesin A misalnya, mesin A itu ternyata produk yang tercecer akhirnya menjadi sampah itu sekian persen, ternyata kemudian menggunakan mesin baru bisa meminimalkan terjadinya atau dihasilkannya waste yang terbuang gitu. Nah, itu kegiatan dari reduce. Kemudian ini juga setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi dengan cara merubah pola hidup konsumtif. Merubah pola hidup konsumtif artinya misalnya mungkin kita lebih sering makanan itu beli dalam kemasan yang kecil-kecil. Itu kan artinya lebih banyak sampah yang dihasilkan dibandingkan dengan misalnya kita beli sekaligus atau kita melakukan upaya memasak sendiri gitu. Itu kan sudah mengurangi produk-produk sampah yang dihasilkan gitu. Kemudian kegiatan reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang enggak sama. Jadi artinya kalau reuse kita menggunakan kembali tanpa kita melakukan ada rekayasa terhadap produk itu. Misalnya menggunakan kertas bolak-balik. Ini kalau menggunakan kertas bolak-balik ini juga masih diragukan, bukan diragukan sih. Artinya kalau kertas bolak-balik ini kalau yang nggak biasa ngeprint, yang ada bukannya jadi mengurangi sampah, tapi yang ada malah jadi sampahnya banyak karena sering salah-salah. Ternyata untuk ngeprint bolak-balik itu butuh effort gitu. Ternyata ada yang nyangkut satu gitu halamannya, kemudian terus nggak berurut gitu. Akhirnya yang ada malah jadi ini kertas yang nggak kepake karena salah ngeprint, halamannya yang nggak jadi
banyak gitu sampah yang dihasilkan. Itu tapi setidaknya itu adalah upaya untuk mengurangi sampah. Nggak tahu saya kalau di TL ini kalau skripsi apakah sudah pakai kertas bolak-balik atau masih pakai kertas yang satu halamannya belakangnya kosong gitu. Kalau misalnya bolak-balik 50 halaman kan cukup 25 lembar. Tapi kalau pakainya nggak bolak-balik kan 20 jadi 50 halaman kertas. Jadi sudah mengurangi penggunaan separuh dari yang seharusnya. Itu sudah upaya ini. Atau kita kalau memang kertasnya dipakainya nggak bolak-balik ya yang kertas belakang kosong masih bisa dimanfaatkan kembali gitu, di reuse. Kemudian misalnya menggunakan botol bekas minuman untuk tempat apa gitu yang bermanfaat gitu. Kalau recycle, bedanya reuse dengan recycle, kalau recycle itu mengelola sampah untuk dijadikan produk baru. Artinya ada proses pengolahannya gitu. Kalau reuse itu hanya produk yang ada kemudian dipakai lagi untuk hal yang sama atau yang tidak sama. Tetapi tidak ada intervensi kita untuk mengolah dulu gitu. Sementara kalau recycle jadi produk sampah itu menjadi produk baru dengan kita melakukan intervensi. Jadi misalnya ini kalau di sini contohnya kain perca kan jadi limbah juga tuh, jadi sampah kalau nggak dimanfaatkan, jadi selimut. Atau kalau sekarang itu yang program 3R di bank-bank sampah itu kan ada yang membuat tas dari bekas kemasan kopi, kemasan sabun dan sebagainya. Itu adalah kegiatan recycle. Jadi penanganan sampah di 3R ini yang memang diharapkan ini yang dilakukan. Kok saya tadi lupa ini ya, slideshow. Kok kalian nggak ada yang ngomong, nggak kelihatan gitu, kecil. Saya pikir tadi sudah. Ini perencanaan untuk penanganan sampah 3R mulai dari survei, pemberdayaan masyarakat, kemudian perencanaannya apa gitu. Jadi artinya pemberdayaan program 3R ini memang bukan jadi milik resmi pemerintah sih. Jadi adalah kegiatan swadaya masyarakat. KSM itu artinya kegiatan swadaya masyarakat. Artinya memang ini dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi berbasis upaya melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan 3R ini. Nah, untuk pengawasan, pemantauan, pembinaannya itu ada di dinas yang terkait, entah itu mungkin dari sanitarian yang di puskesmas atau dari dinas lingkungan hidup atau dinas persampahan atau dinas apa yang terkait di masing-masing daerah kan bisa jadi nggak sama. Tapi artinya kegiatan penanganan untuk sampah dari 3R ini memang dari kegiatan swadaya masyarakat gitu. Jadi artinya masyarakat yang diupayakan untuk terlibat secara langsung meskipun mungkin nanti ada pendampingan atau pemantauan dan biasanya juga ada entah itu dari program CSR perusahaan atau apa yang ikut membantu di awal untuk pendanaannya karena kan butuh tempat, butuh fasilitas di lokasi pengelolaan sampah 3R ini gitu. Skenario rencana sederhananya adalah proses pemilahan, kemudian pembuatan kompos dan daur ulang. Jadi tiga hal utama tadi yang dipilah itu adalah yang material secara ekonomi masih berguna, kemudian kompos karena memang sampah kita yang dominan adalah sampah organik, kemudian proses daur ulang. Ini ada berbagai macam kompos yang bisa dipakai metodenya. Ada
dalam wadah gentong, komposter, sistem windrow. Sistem windrow itu biasanya dipakai kalau tidak di tingkat individu, artinya ada pengelolaan dalam skala yang lebih besar, mungkin dalam cakupan berapa kepala kakak, ada berapa kakak gitu. Kemudian di dalam satu sistem pengelolaan 3R baru ada sistem pengelolaan sampah menjadi kompos dalam sistem withdraw. Kalau withdraw kan sistem yang terbuka. Tahu kan ya sistem withdraw sistem itu adalah sistem pengomposan secara organik. Secara aerob. Jadi sistem terbuka gitu. Sistem terbuka secara aerob artinya tumpukannya berarti tidak terlalu tinggi, maksimal hanya 1 meter. Kemudian ada diberikan rongga di bagian tengah sehingga bisa ada oksigen masuk. Artinya tidak ada intervensi, tidak ada penambahan suplai oksigen, tidak ada. Jadi sistemnya terbuka. Karena ini sistemnya terbuka berarti perlu tempat. Jadi artinya ada tempat yang ada atapnya sehingga tidak terkena hujan dan sebagainya untuk sistem ini withdraw. Kalau gentong ini hanya wadahnya aja sih. Kemudian takakura. Kalau takakura mungkin sekalian sudah pernah dengar juga ya sistem keranjang takakura. Kalau saya sendiri sih mungkin dari aplikasinya takakura ini kalau untuk skala individu masih oke lah karena kan kecil ya, hanya dalam kan wadahnya ini bisa dipakai, ini adalah keranjang tempat baju kotor yang keranjang berlubang-lubang itu yang mungkin tingginya paling hanya sekitar 0,5 meteran lah, nggak terlalu tinggi, kapasitasnya tidak terlalu besar, tetapi cukup bisa menampung untuk sampah individu dalam satu keluarga, mungkin dalam 1 bulan atau 2 sampai 4 minggu mungkin sudah penuh karena kan ini skalanya memang skala untuk kecil. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan sistem takakura ini dengan desain takakura yang tidak begitu tinggi itu, artinya kalau kalian tahu proses composting itu dengan tinggi tumpukan yang mencukupi itu akan mencapai suhu di termo. Jadi artinya mencapai suhu termo itu suhunya sudah cukup tinggi. Sedangkan dengan ketinggian yang hanya takakura itu nggak nyampe 0,5 meter ke bawah, artinya dia hanya proses penumpukan material organik yang akan didekomposisi itu hanya sampai ke suhu mikroorganismenya yang bekerja itu hanya di mikroorganisme yang bekerja di suhu-suhu mesotermal. Sedangkan kalau di komposter yang ideal itu dengan tinggi sekitar 90 sampai 100 itu akan mencapai suhu yang termo yang tinggi. Suhunya bisa sampai 50 sampai 55 derajat. Artinya dengan suhu yang tinggi itu bisa mematikan mikroorganisme yang bisa jadi patogen. Kan kita nggak ngerti apa mikroorganisme yang ada di dalam itu. Dengan suhu yang tinggi memungkinkan untuk mikroorganisme patogennya bisa mati. Sedangkan kalau di material pakai ini tidak akan mencapai itu, jadi hanya di suhu meso itu hanya kisaran 30-40 gitu. 30-40, jadi hanya kalau di raba itu hanya hangat-hangat gitu terasanya, tapi kalau di komposter yang ideal yang tinggi suhu yang terperangkap bisa sampai ke 50 derajat, sehingga dari segi keamanannya lebih aman kita menggunakan komposter yang ideal gitu dengan ketinggian yang mencukupi seperti itu. Kemudian ini
fasilitas yang ada ini untuk pemisahan, kemudian gerobak motor, kemudian bangunan dari 3R luasnya sekian, nanti ini tergantung dari berapa penduduk yang dilayani. Kemudian ada mesin pencacah, penyaring kompos dan sebagainya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, ada yang terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi prinsip dari 3 itu sebenarnya kita memberdayakan dari sumber atau di level-level hulu. Jadi sebelum masuk ke TPA dan di proses pengangkutan itu diminimalkan untuk proses pengurangannya ini. Jadi tidak lagi aktivitasnya bertumbuh pada pengumpulan, dikumpul, diangkut, dan dibuang. Karena diharapkannya berkurangnya di hulu, bukan di hilirnya nanti volume sampah yang dibuang akan tetap gitu. Sehingga karena ini di hulu itu adalah sumbernya itu ada di individu, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat untuk bisa membantu di proses 3R ini. Ini kegiatannya tadi ada pengomposan, kemudian ada pemilahan. Sedangkan kalau insinerator ya tidak direkomendasikan karena ini hanya untuk sampah khusus. Jadi artinya ketika masing-masing sudah ada 3R, volume yang dibuang ke TPA itu berkurangnya sudah cukup banyak. Ini untuk lokasi, kriteria, cakupan pelayanan sekian, luasan yang diperlukan sekian. Ini tadi yang saya sebutkan. Untuk skala RW sekitar 200 rumah, TPS-nya ada di kisaran sekian dan sebagainya. Meskipun sudah ada sampah, sudah ada TPS 3R, sebenarnya akan lebih bagus juga sebenarnya pemilahan itu sudah di sumber memang. Bukan dipilah di TPS, akan lebih bagus seperti itu. Karena kalau untuk kita melakukan pemilahannya itu di TPS, artinya kita perlu tempat yang lebih luas untuk menampung ini. Gitu. Jadi intinya tetap ada di kunci utamanya ada di sumbernya, sumber penghasil timbulan di masing-masing kita sebagai individu yang menghasilkan sampah. Fasilitasnya, kemudian ini kalau kita lakukan di sumber-sumber sampah yang berbeda-beda. Kalau pertokoan itu biasanya mereka pasti sudah melakukan itu. Kalau pertokoan, kalau tempat umum biasanya sudah dilengkapi ya dengan fasilitas pemisahan, meskipun balik lagi kalau pengelolaan sampah itu individu itu yang sangat berpengaruh. Di tempat umum kan sudah juga sebenarnya dilakukan, ini ada bin atau tong sampah yang sudah dipilah gitu. Tetapi balik lagi ke individu, apakah kita melakukan pemilahan atau kita buang sampah itu sesuai dengan kontainer-kontainer yang sudah ada tertulis di situ. Plastik ya kita buang di plastik, jangan sampai kita punya sampah kertas kita buang di wadahnya plastik. Berarti artinya kita nggak bisa baca gitu. Artinya kita nggak bisa baca, sudah ada tulisannya, dan itu masih banyak dilakukan gitu. Jadi memang masih pengelolaan sampah di kita itu di masing-masing individu juga tidak maksimal, dan apakah perlu dikaji sih apakah tidak maksimalnya upaya di masing-masing individu ini apakah
karena faktor regulasinya yang tidak tegas, artinya mungkin kalau belajar dari pengelolaan sampah di negara-negara yang sudah lebih maju ya, dan tingkat disiplinnya juga tinggi, itu juga salah satunya juga dipengaruhi oleh adanya regulasi yang mengatur hal itu. Gitu. Jadi misalnya bahkan di beberapa negara itu ada yang membagi sampahnya itu menjadi banyak sekali. Kalau di kita kan hanya organik, anorganik, kemudian mungkin ada plastik dan kertas ya, membuganya. Itu ada yang membaginya lebih dari 10 item gitu. Dan itu masing-masing harus disetor sendiri-sendiri dan itu dicatat gitu. Jadi kalau yang melebihi membuang sampahnya itu melebihi dari jatah yang harusnya dia buang itu bisa kena denda gitu. Jadi orang akan berdisiplin dengan itu meskipun juga tetap aja ada celahnya gitu. Misalnya dia kelebihan, dia bisa aja dibuang mungkin di kantornya atau di sekolah gitu. Tetap ada celah gitu namanya orang gitu untuk itu. Tetapi setidaknya itu sudah meminimalkan gitu dengan berbagai upaya pengaturan di regulasi yang memaksa orang untuk berdisiplin di dalam pengelolaan itu. Nah, seringkali seperti itu. Seringkali kita memang harus dipaksa untuk bisa mau berubah gitu. Dan mudah-mudahan dipaksanya bukan ketika kita sudah ada bencana yang terkait dengan ini baru kita berubah gitu. Mudah-mudahan tidak karena itu gitu. Nah, itu masih perlu dikaji kalau di Indonesia bagaimana gitu. Karena masih banyak yang tidak maksimal, tetapi juga ada banyak juga contoh yang sudah oke gitu, sudah oke berjalan di beberapa daerah di kota-kota besar, di daerah juga banyak gitu yang sudah berjalan dengan baik gitu. Ini contoh-contoh saja untuk berapa kontainernya, kapasitasnya, untuk pelayanan sekian kakak itu butuh sekian dan seterusnya. Nah ini kalau di kita seperti itu contohnya. Nah ini minimal ada seperti ini karena ada dilakukan ini untuk mesin penyaring kompos. Jadi nanti kompos yang sudah mau dikemas itu sudah kompos yang memang sudah seragam, artinya sudah ukurannya juga sudah lebih layak gitu. Jadi ini ada gudang untuk penyimpanan material. Nah ini TPST-nya masih tercampur ini. Jadi artinya di sini ada ini tetap ada orang-orang yang berjasa untuk membantu pemilahan ini. Ini tadi sih gambarannya tadi kalau tanpa pemilahan artinya jadi dari ini langsung masuk ke TPST dan seterusnya. Sampah organiknya di ini sistem yang windrow itu seperti ini. Ini kalau ada pemilahan jadi artinya sudah ada di sumbernya. Ini gerbong motor khusus untuk mengangkut yang organik. Ini yang non organik yang bisa dilakukan tahap berikutnya. Nah ini penanganan sampah 3S skala rumah tangga, skenario pemilahan sampah non organik. Jadi ini kalau di sampah itu biasanya memang yang bernilai secara ekonomi itu dipisahkan ini kemasan penutupnya. Jadi mengikuti pasar. Jadi pasar itu memberikan nilai recovery itu nilai lebihnya itu seperti apa gitu. Kalau pasar memberikan nilai recovery lebih itu ketika misalnya ini dalam bentuk plastiknya sudah dipisahkan antara tulisan di kemasan tutup dengan botol, ya kita
kita ikuti gitu, kita ikuti karena kita mau meningkatkan nilai ekonomi atau kalau punya fasilitas lebih bisa di TPST yang 3R ya, itu bisa dibuat menjadi biji atau yang dipotong-potong plastiknya sudah dalam itu secara ini juga sudah mereduksi volume gitu. Kalau dipotong-potong dalam ukuran yang kecil-kecil menjadi biji-biji itu akan lebih tidak memakan tempat lah dari segi volume reduksi sudah tereduksi gitu. Ini tadi yang keranjang Takakura seperti ini, jadi hanya keranjang kemudian diberi kardus untuk menghindari bau keluar, kemudian ini ada penutupnya seperti itu. Jadi artinya berlubang-lubang, jadi artinya masih ada proses memungkinkan untuk oksigen masuk. Sudah 3:30, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini ini yang tadi. Nanti saya share ada beberapa best practice atau best practice terkait dengan 3R ya. Ada beberapa wilayah atau beberapa daerah yang sudah berhasil mengelola pengelolaan sampah secara 3R ini di tingkat skala kecil ya. Jadi bukan dalam bentuk bank sampah atau ada juga yang dari sampah pertanian juga ada yang mengelola yang sudah artinya programnya sudah berjalan dengan baik, sudah bisa menghasilkan income buat masyarakatnya sendiri. Juga kalau yang dari sisi pertanian tadi juga menghasilkan produk yang mereka manfaatkan lagi. Jadi untuk substitusi penggunaan pupuk, artinya dengan mengelola sampah pertaniannya, artinya ada sistem siklus untuk mengembalikan lagi produk sampahnya menjadi material yang bermanfaat untuk pertaniannya. Artinya sudah terjadi substitusi dari penggunaan pupuk secara kimiawi sintetis gitu. Jadi itu kan sudah mereduksi dari segi biaya yang dikeluarkan juga sudah jadi berkurang karena ada penggunaan material dari bahan yang tidak bernilai secara ekonomi gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Halo? Ada yang mau kita diskusikan sebelum nanti akan saya share terkait dengan tadi yang protokol Hanoi tadi ada file aslinya untuk poin-poin apa yang dibahas di Hanoi tadi terkait dengan sustainable goal di tahun 2013-2023. Kemudian juga ada file mengenai 3R di Singapura. Jadi Singapura kota negara yang sudah lumayan maju pun juga mengenal program 3R ini gitu. Kemudian juga ada best practice di beberapa tempat di dalam pengelolaan ini, buku best practice 3R terbitan dari PU. Kalau yang cukup besar yang mungkin gaungnya sampai ke kita mungkin seperti yang di Malang itu ya, yang bank sampahnya Dr. Gamal itu juga termasuk 3R yang sudah berjalan dengan baik gitu. Itu tuh butuh waktu juga untuk bisa sampai idenya bagus gitu. Idenya bagus, dapat penghargaan itu Dr. Gamal untuk pengelolaan ini 3R menjadi asuransi kesehatan gitu.
Jadi upaya 3R-nya dimanfaatkannya untuk di bank sampahnya nanti arahnya lebih untuk ke asuransi kesehatan. Itu ketika program BPJS belum ada ya waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang apakah sudah terintegrasi dengan BPJS yang mandiri atau gimana gitu. Itu yang gaungnya sampai ke kita ya, kalau ke yang di Malang itu. Kalau kalian nggak dengar ya nggak tahu itu apa yang ditonton gitu kalau nggak dengar. Mudah-mudahan kalau yang Dokter Gamal itu kan menjadi inspirasi, salah satu inspirasi untuk di pengelolaan 3R, tetapi tidak hanya 3R kemudian menjadi bank sampah, tetapi diarahkannya untuk ke asuransi kesehatan. Ada yang mau didiskusikan nanti? Ini masih ada masih ada yang terkait dengan bank sampah nanti. Mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan. Ada yang mau kita diskusikan? Ayo. Silakan kalau kalian kalau mau ini ya, kalau mau misalnya pas saya menjelaskan kalian ingin menyela atau ada yang mau ditanyakan, silakan saja ya, di tengah-tengah boleh kalian menyela gitu. Ya, silakan kalau mau ada yang didiskusikan terkait dengan materi ini atau terkait dengan kegiatan kalian kemarin melakukan observasi pengelolaan sampah, boleh kita ini diperdengarkan ke teman-temannya kalau ada yang mau diskusi terkait dengan materi ini tadi ataupun yang kegiatan kemarin. Kalau kalian ini semester 4 berarti belum pernah ini ya, kalau dapat teori secara detailnya proses pengomposan seperti apa gitu, rasanya kalau pengomposan kemudian TPA, kemudian waste to energi itu kalau dilihat di ini sih, di RPS-nya masuknya di semester, masuknya di materi setelah UTS. Ada yang mungkin ini mau unjuk suara? Atau mau nanya apa gitu? Jangan-jangan kalian pada tidur semua ini? Ya? Halo? Halo Bu. Ya ini kendalanya kalau memang kita itu sistem online ya kayak gini, kita nggak bisa interaksinya tidak seintensif ketika kita temu face to face, karena ini kan banyak pesertanya. Kalau mungkin pesertanya yang private gitu, kalau misalnya kalau saya dengan kakak-kakak kalian yang skripsi gitu kan hanya 4-5 orang gitu kan, interaksinya bisa lebih bagus. Tapi kalau dalam kelas yang besar seperti ini ya kendalanya di online ya seperti itu. Agak feel yang didapat itu beda gitu. Karena nggak ketemu langsung, interaksinya harus menunggu respon gitu, jadi juga beda gitu. Ya, nggak ada yang ditanyakan? Nanti jangan lagi tanya absen lagi. Nanti sekali bersuara nanya absen lagi. Nggak ada yang mau ini. Saya lebih seneng loh kalau ada yang nanya-nanya atau yang mau ngobrol atau apapun gitulah yang bisa dikomentari, bisa ditanyakan gitu. Nggak ada kah? Oh, kalian ini loh. Bu, saya mau tanya Bu. Nah, oke. Gimana? Kan dari yang dari yang tugas kemarin itu, dari rumah saya sendiri kayak nggak ada pemilahan sampah gitu kan Bu. Jadi kayak langsung digabung gitu terus dibuang ke TPS secara mandiri. Kalau misalnya mau ada pemilahan juga dari rumah,
kayak percuma gitu Bu, soalnya di TPS-nya itu digabung juga. Jadi satu, nggak dipisah gitu organik sama anorganik. Menurut Ibu itu solusi terbaiknya gimana Bu? Yang pertama itu tidak ada yang percuma ya untuk setiap hal yang kita lakukan. Setidaknya ketika kamu melakukan pemilahan di tingkat individu, kan ada materi organik tuh. Materi organik itu kalau kita pilah kan artinya tidak sia-sia toh. Meskipun mungkin nanti di tahapan berikutnya yang lainnya ketika di TPS tercampur kan kita bisa melakukan pemilahan, kemudian kita berikan ke ini, ke misalnya kita pilah yang anorganiknya itu misalnya plastik dan kardus atau kertas gitu. Kita pilah, kita berikan aja ke pemulung atau biasanya di sekitaran TPS itu kan ada yang memisahkan gitu, atau ada banyak orang yang ngambil gitu di pemulung dan sebagainya, itu ada banyak meskipun di TPS juga gitu. Karena di dekat saya itu juga seperti itu, ada banyak ada beberapa lah yang mengambil. Nah itu bisa kita berikan. Atau plastik itu misalnya bisa kita ini manfaatkan sendiri. Kita bikin ekobrik kah, atau mungkin sampahnya itu kita reuse. Kan artinya kita sudah melakukan action gitu, sudah melakukan hal yang terkait dengan 3R tadi, jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi ketika kalian ini kemarin sudah melakukan observasi, dan observasi itu kan saya minta mulai dari rumah, artinya kalian bisa mengidentifikasi gitu. Dari situ sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya apa sih gitu. Permasalahan di tingkat individu, di saya sendiri itu apa gitu. Makanya saya mintanya mulai dari sumber, karena sebenarnya pengen menyentil gitu. Sebenarnya menyentil ke masing-masing kita sebagai individu. Jadi untuk melihat, oh kurangnya kita tuh apa sih gitu. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu tadi sebagai contoh aja, tadi kan saya sudah tadi saya jawab yang organik dan anorganik misalnya udah kita pisah, kan sudah ada yang kita lakukan. Itu sudah lumayan loh, karena sampah kita itu dominan sekali itu organik itu. Cukup besar. Ya kan? Artinya berarti ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi nggak sia-sia gitu. Yang kita lakukan sekecil apapun itu. Kemudian terkait dengan yang lainnya, yaitu contoh yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya tidak kita lakukan, nggak masalah. Artinya kita sudah mengurangi gitu. Dari pemilahan yang 2 itu aja sudah lumayan besar itu reduksinya kan. Berarti ada R1 yang sudah kita lakukan. R1 tinggal kita tahap ke R2 atau tahap sampai ke R3 gitu. Simple sebenarnya, tapi ada yang bisa kita lakukan gitu. Ada action yang kita bisa perbuat gitu. Kayaknya problem yang ditanyakan tadi siapa ya namanya ya? Lupa saya tadi. Indri Bu. Yang ditanyakan Indri itu kayaknya banyak itu di sumber-sumber sumber penghasil timbulan sampah yang lain juga seperti itu ya. Itu tadi yang saya lihat juga ada beberapa yang seperti itu masih. Nah itu tadi sedikit membuka persepsi, dan memang tujuannya di tugas observasi ini sedikit menyentil gitu dari masing-masing kita sebagai individu gitu. Untuk menyentil, kita ngerti ilmunya, ngerti teorinya, jadi actionnya tinggal itu yang harus kita perbaiki gitu. Oke, ada yang lain? Gimana Indri? Mudah-mudahan setelah ini besok langsung bantuin ibunya ini ya, untuk melakukan 3R setidaknya, atau mengedukasi atau minta belikan keranjang Takakura gitu. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan setelah ini ada sesuatu yang dilakukan lah. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke. Yang lain ada? Saya ingin bertanya. Oke. Bu, saya kan pernah pernah tahu itu ada sistem pengelolaan sampah itu dimanfaatkan untuk pengaspalan jalan gitu Bu. Nah tapi setahu saya di Indonesia itu masih minim banget gitu Bu. Jadi saya penasaran gitu Bu, kenapa
masih sedikit sekali karena kan sampah plastik di Indonesia itu tergolong banyak gitu ya Bu. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan aja untuk pengaspalan jalan? Padahal pengaspalan jalan dengan plastik ini tuh katanya bisa lebih kuat gitu Bu. Nah, saya penasaran dengan kendalanya itu apa sih? Kenapa nggak dimaksimalin aja untuk program ini? Oke, terkait jadi artinya pemanfaatan sampah menjadi produk lain itu sebenarnya tidak hanya untuk pengaspalan jalan sih, bisa juga untuk material bangunan, misalnya kita bikin bataku itu juga bisa. Nah, karena pengaspalan jalan itu adalah program dari pemerintah, jadi edukasi itu juga harus masuk ke sana gitu. Artinya program itu artinya harus sudah matang dulu. Jadi bukan dalam skala tahapannya itu kalau di teknologi readiness level. Jadi ada TRL. TRL itu ada level di mana teknologi itu sudah siap untuk diaplikasikan atau tidak, atau masih dalam skala TRL. Itu ada TRL 1 sampai ke 9. Ketika teknologi itu sudah di level 9, 8, 9 itu artinya teknologi itu sudah siap benar-benar dikaji, sudah siap untuk diterapkan. Jadi ketika udah mau dipakai untuk di pengaspalan artinya teknologi itu sudah sampai di level 8, 9. Nah, apakah di kita itu sudah dikaji sampai ke level itu? Nah, itu yang masih harus kita kaji gitu. Apakah sudah sampai level situ? Ketika itu sudah level itu, ada banyak hal yang terkait gitu karena pengelolaan sampah di kita itu masih belum terintegrasi dengan banyak sektor gitu. Selama ini kan kita cari praktisnya untuk di tahapan 3R kan plastik didaur ulang karena memang pangsa pasarnya ada yang nerima gitu. Sementara kalau mau dipakai untuk di pengaspalan, apakah teknologi untuk merubahnya itu sudah ada unit atau industri yang mengelolanya, kemudian apakah dari industri ketika industri itu mau mengelola itu artinya kan pangsa pasarnya sudah ada. Jadi keterkaitan kompleksitas permasalahan itu tidak hanya menyangkut bahwa ini teknologi ini loh bisa dipakai untuk ini gitu. Levelnya itu kita harus membahas juga siapa sih yang akan melakukan ini dan instansi atau institusi yang terkait karena ini kan kalau pengaspalan kan dari pemerintah. Apakah ada koordinasi atau ada atau apakah ada sistem yang terintegrasi antara penghasil sampah plastik, kemudian dengan industri yang akan mengolah dan akan pasar yang akan menerima. Nah, keterkaitan itu yang perlu dianalisis gitu. Kalau kita ini masih belum terkait kan akan susah. Industri nggak akan mau meskipun TRL-nya sudah level 89, mereka tidak akan mau ketika pangsa pasarnya itu tidak jelas gitu. Sudah dibuat kan nanti industri kan akan down lagi ketika sudah dibuat tapi pangsa pasarnya nggak ada gitu. Nah, pangsa pasar ini juga banyak hal yang terkait gitu. Misalnya harus ada regulasi dari pemerintah yang memaksa untuk misalnya contoh di bensin. Kalau di bensin kan ada misalnya peraturan untuk membuat bahan bakar biosolar misalnya dengan kandungan berapa persen. Itu kan ada aturan yang mengatur itu gitu, yang memaksa untuk itu gitu. Nah, ketika itu nggak ada kan juga agak sulit itu. Boleh. Nah, itu yang terkait seperti itu. Jadi kajian teknologinya itu sendiri juga ada, kemudian kajian dari sisi kelayakan untuk investasi itu juga perlu gitu. Karena kan ini tidak bersifat parsial ya, artinya tidak dilakukan sendiri-sendiri di satu tempat A, kemudian tempat B sendiri-sendiri kan nggak bisa. Karena kalau untuk struktur jalan kecuali mungkin di struktur jalan yang lingkup-lingkup kecil gitu, itu mungkin bisa. Mungkin di
area perumahan sendiri misalnya itu bisa. Nah, tapi perlu lagi itu dari kajian teknologi apakah memang sudah di lab itu sudah laboratorium. Jadi TRL yang jadi nilai TRL-nya masih di 1 atau di 9. Itu yang harus dikaji. Jadi kajiannya kalau sudah mau aplikasi itu kajiannya memang banyak. Jadi tidak hanya di satu sisi.